Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya siapkan 2 kilo beras ketan. Saya akan membuat talam srikaya. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Ini 2 kilo beras ketan, kemudian ini saya cuci bersih. Dan kemudian ini saya rendam kurang lebih 30 menit dan kemudian dicuci bersih kembali dan ditiriskan. Kemudian saya siapkan kukusan. Ini saya siapkan kukusan saya seperti biasanya. Kemudian biarkan airnya sampai mendidih. Dan setelah airnya mendidih, ini beras ketannya sudah saya siapkan di atas loyang. Kemudian ini saya kukus kurang lebih 15 menit. Ini nanti dikaru. Dan setelah 15 menit, ini dia teman-teman. Kemudian ini saya angkat. Dan saya menggunakan 3 bungkus santan ukuran 65 ml. Ini saya sudah pindahkan ke tempat yang lebih besar. Kemudian saya masukkan santannya satu persatu. Ini akan saya karu. Diaduk perlahan supaya santannya tercampur merata. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam. Saya tambahkan satu lagi. Saya menggunakan 3 bungkus ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan air panas mendidih dari dalam teko ini ya teman-teman. Ini ukuran airnya 1 liter. Tapi saya tidak menggunakan semuanya ya teman-teman, secukupnya saja. Sekiranya sudah lemas sudah cukup ya teman-teman. Diaduk sampai benar-benar rata dan maksimal ya teman-teman. Jangan terlalu keras juga jangan terlalu lembek ya teman-teman. Kemudian ini saya kembalikan di atas loyang kembali. Dan kemudian ini nanti akan saya kukus kembali. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget. Ini saya baru pertama kali akan membuat talam srikaya. Dan kemudian ini akan saya kukus
Ini airnya sudah mendidih, saya kukus kembali. Nah, ini dikukus sampai matang kurang lebih 30 menit supaya benar-benar tanek ketannya ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Nah, setelah 30 menit dan matang ini dia teman-teman, kemudian ini akan saya angkat. Dan di sini saya siapkan loyang yang sudah saya alasi plastik. Kemudian ini ketannya saya tata di atas loyang. Saya akan isi separuhnya saja loyangnya ya teman-teman, jangan sampai penuh karena nanti ada lapisannya. Tapi ini 2 kilo saya semuakan teman-teman ya, karena ini loyangnya agak besar. Kemudian ditekan-tekan seperti ini supaya ketannya padat. Tambahkan sedikit demi sedikit sampai benar-benar nanti ratanya maksimal ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ketannya sudah rata dan sudah padat. Ini dibiarkan dulu sampai dingin. Ini akan saya sisihkan dulu. Kemudian saya akan membuat lapisan hijaunya. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi ya teman-teman. Kemudian ini semua bahan akan saya campurkan jadi satu ya teman-teman. Disimak videonya ya sampai selesai. Di sini saya siapkan baskom, saya masukkan 6 butir telur dan 3 butir putih telur. Jadi yang 3 putih telur tidak digunakan ya teman-teman. Kemudian saya masukkan 250 gram gula pasir dan sejumput garam. Kemudian ini diaduk-aduk perlahan menggunakan whisk. Supaya semua tercampur merata dan gulanya larut. Kemudian saya masukkan santan kental 300 ml ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali supaya santan tercampur merata. Kemudian saya masukkan perasan air pandan 150 ml. Ini perasan air pandannya sekira-kira 7 lembar daun pandan dan 150 ml air ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan tepung maizena sebanyak 30 gram. Kemudian diaduk perlahan. Ini tepungnya saya ayak supaya tidak ada yang bergerindil nanti ya teman-teman. Kemudian saya masukkan
80 gram tepung terigu, diaduk lagi perlahan supaya tepung tercampur merata. Dan kemudian saya tambahkan sejumput vanili bubuk supaya wangi, dan saya tambahkan beberapa tetes pewarna hijau makanan karena warnanya kurang pekat, hijaunya masih pucat. Kemudian ini saya akan masukkan ke dalam panci, tapi saya saring dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Dan kemudian ini akan saya masak di atas api kecil. Ini saya sudah siapkan di atas kompor dengan api kecil ya teman-teman, dimasak pelan-pelan sampai mengental dan matang ya teman-teman. Saya baru pertama kali membuatnya ini, saya deg-degan takut nggak jadi. Ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Terus diaduk perlahan. Nah, ini sudah mulai kental banget ya teman-teman, sudah berat. Diaduk. Biarkan sampai meletup-meletup dan benar-benar matang ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Nah, terus dimasak sampai matangnya maksimal. Nah, seperti ini teman-teman tuh, udah ringan banget. Gak terlalu encer, gak terlalu kental ya teman-teman, sedang. Kemudian ini saya matikan api dan terus diaduk. Karena pancinya masih panas supaya tidak lengket di bawah atau berkerak. Dan kemudian ini akan saya tuang di atas adonan ketan tadi atau ketan yang sudah ditata tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu encer, jangan terlalu kental, sedang. Kemudian ini akan saya ratakan. Kemudian ini disisihkan dulu, biarkan dingin dan set, dan boleh dimasukkan ke dalam kulkas atau suhu ruang ya teman-teman. Dan setelah ini padat dan sudah menempel, kemudian ini akan saya bantu sisir pinggirnya. Saya akan lepaskan dari loyangnya.
Nah, ini dia teman-teman, sudah lepas dari loyangnya. Kemudian ini saya akan potong jadi beberapa bagian. Ketannya padat banget teman-teman, jadi agak keras cara memotongnya ya, agak harus ditekan kuat. Tuh teman-teman, lapisannya kelihatan banget. Ini dibagi lagi beberapa bagian nanti ya teman-teman. Kemudian ini dibagi kembali jadi beberapa bagian. Di sini saya siapkan piring hidang, akan saya tata di atas piring hidang. Ini saya akan potong menyerong supaya kelihatan bentuknya cantik. Jadi bentuknya mengerucut ya teman-teman, nggak persegi. Lihat nih teman-teman, cantik banget. Ini saya tata di atas piring. Alhamdulillah teman-teman, berhasil. Baru pertama kali membuatnya ini teman-teman, tadi deg-degan takut nggak jadi, tapi alhamdulillah kerja keras saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, hasil karya saya hari ini. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah mendukung. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.